Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, pulang Pak. Pak, pulang Pak. Ayo Pak. Semoga hari ini Anda semua dalam kebahagiaan, dilancarkan rezekinya dan sehat selalu, amin. Ini lagi pulang kerja, ini habis masuk malam, pulang jam 8. Jadi melalui video ini saya akan bercerita bagaimana asal mulanya terkena diabetes tipe 2. Wah, dereng. Jadi cerita ini saya awali di tahun 98. Jadi tahun 98 bulan April, bulan 4, saya merantau ke Batam. Sebelumnya ke Jakarta, cuma enggak betah. Begitu di kampung biasa gajian kok enggak gajian kan, jadi pengen merantau lagi, dan akhirnya di Batam sampai sekarang. Jadi awal mula saya terkena diabetes itu adalah dari pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Jadi bukan karena keturunan, karena orang tua saya, bapak ibu saya tidak ada yang kena diabetes. Jadi dari tahun 98 bulan April itu kan saya merantau di Batam ini, pola hidupnya itu dan pola makan itu memang sangat-sangat tidak teratur, tidak sehat. Jadi setiap hari itu kalau di PT, di pabrik itu sama teman-teman itu kita iuran itu buat beli minuman botol yang literan itu, yang ada warna merah, hijau. Nah, itu buat kita minum bersama. Dan itu hampir tiap hari dan berlangsung bertahun-tahun. Bukan hanya minuman yang kayak gitu juga, ada yang saset-saset itu yang bikin rusuh ya pokoknya yang buat nambah stamina, nah, itu. Dan yang kaleng-kalengan itu yang bikin kita bertenaga. Itu setiap hari kita minum, dan itu berlangsung bertahun-tahun, dari tahun 98 sampai tahunnya berapa lupa sih, tapi kalau sekarang udah enggak lah. Sejak ya pokoknya seperti itulah, banyak minum-minuman yang bersoda, yang berperisa seperti itu. Belum lagi makannya yang tidak teratur ya. Jadi kita habis gajian itu pasti membeli mie instan. Itu bukan hanya 1-2 biji, tapi pakai dus buat nyetok 1 bulan. Jadi memang sudah jadi kebiasaan ya. Dan tidak hanya saya sendiri, kebanyakan para karyawan yang kerja di Batam, kawasan industri itu, kalau habis gajian belanjanya pasti mie buat nyetok sampai 1 bulan. Mie sama beras. Untuk berasnya kita juga iuran dalam satu rumah. Kalau di Batam satu dormitory itu
iuran buat beli beras. Kalau gas itu udah disediain sama pabrik, sama PT. Jadi kita satu rumah itu diisi 17 orang. Satu mes, satu dormitory, satu rumah 17 orang. Jadi setiap hari itu kita minimal satu bungkus itu ya makan mie. Alah gitu mak ini. Dan kita kebanyakan di sana itu suka bikin nasi mawut. Apa itu nasi mawut? Jadi nasi mawut itu nasi goreng yang dicampur dengan mie digoreng juga, atau dibikin nasi goreng itu sama mie instan itu dicampur jadi satu sama telur. Jadi ya sepertilah pola makannya, belum pola hidupnya. Pola hidupnya itu memang benar-benar tidak sehat, gadang terus kan. Apalagi kalau masuk second ya, masuk sore. Dulu kan belum ada masuk malam ya. Jadi sampai cuma pagi dari jam 7 sampai jam 3, nanti yang sore jam 3 sampai jam 11. Jadi pulang kerja jam 11 itu nggak langsung tidur, masih begadang lagi, minum minuman seperti itu lagi, minum perisa, minum itu, dan mau tidur bikin nasi mawut lagi, dan begadangnya itu sampai jam 3, jam 4, kadang malah habis subuh baru tidur. Sebelum tidur pun bikin nasi goreng lagi, tambah mie lagi. Jadi saya kena diabetes itu memang bukan dari keturunan, memang dari pola hidup dan pola makan yang sangat tidak sehat. Sampai akhirnya di tahun 2002 itu saya menikah, baru itu udah udah mulai tertata ya, tapi belum ketahuan diabetes. Saya ketahuan diabetes itu tahun 2013. Wih, ada kawan-kawan gue itu. Jadi pas habis ketahuan diabetes itu pun saya kan belum paham, belum tahu bahayanya diabetes. Jadi ya masih belum ada perubahan pola hidup, pola makan itu nggak ada perubahan, masih seperti itu. Sampai akhirnya ya seperti di video sebelumnya yang sudah saya bagikan, sampai hampir buta saya itu karena pandangan semua udah kewabur, baca tulisan aja sampai tidak bisa. Tapi alhamdulillah setelah gula darah menurun, pandangannya pun kembali berangsur-angsur normal dan balik lagi. Sekarang udah bisa lagi, udah nggak pakai kacamata lagi. Dulu pernah disarankan pakai kacamata. Oke teman-teman, ini karena sudah sampai mau rumah ini kan, jadi sampai di sini dulu cerita awal mula anak saya itu. Halo. Nah, itu anak saya nomor 2, itu udah 19 tahun, udah mau berangkat kerja itu. Sampai di sini cerita saya diabetes, asal mula saya kena diabetes. Jadi memang bukan karena keturunan, memang karena pola hidup dan pola makan yang tidak sehat. Di belakang saya itu anak saya itu, nampak enggak itu? Jadi anak saya itu 3, yang nomor 1 umur 21 udah kerja, yang nomor 2 ini 19 tahun juga udah kerja, dan yang nomor 3 baru 14 bulan. Wih. Jadi anak saya yang nomor 3 ini ada keturunan dari saya diabetes, tapi alhamdulillah normal semua, alhamdulillah sekali. Ini sudah sampai rumah, saya akhiri video cerita
asal mula saya kena diabetes. Semoga pengalaman saya, cerita ini dapat menginspirasi dan dapat menjadi contoh yang diambil, yang baik-baik, yang jelek-jelek jangan. Terima kasih dan terima kasih. Semoga Anda semua sehat selalu. Amin. Ini kita mau parkir ya. Jadi tempat parkir saya itu di sebelah rumah, di seberang jalan ya. Ada motor bawa kerombong, nggak jadi. Ini dulu mobilnya sempat mau saya jual ya, rencana mau ganti mobil yang lebih muda, tapi setelah banyak yang nego-nego saya nggak cocok harga, akhirnya udahlah, nggak jadi dijual aja lah, kita rawat aja, kita pakai aja, toh fungsinya juga sama. Lagian kalau punya mobil itu kan banyak parkirnya daripada banyak dibuat jalannya. Jadi ya kalau sekarang malah alhamdulillah, mengingat pajaknya juga mahal. Kalau ini murah meriah, ini pajaknya cuma 800.000 1 tahun. Kita kasih ventilasi.